Oke, baik. Kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kuliah di manajemen keuangan yang insya Allah hari ini kalau saya lihat di absensi tadi sudah pertemuan ke-12. Artinya secara jumlah pertemuan kalau berdasarkan dari RPKPS kemarin kita sudah mencukupi sampai pada pertemuan ke-12 hari ini. Jika misalkan hari ini nanti kita melanjutkan untuk pembahasan di materi terakhir kita di manajemen keuangan ini. Sesuai dengan rencana perkuliahan, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen keuangan untuk wirausaha. Tapi sebelum kita membahas materi itu, ya seperti biasa selalu saya sampaikan, selalu saya ingatkan, jika misalkan ada yang memang belum paham terkait materi sebelumnya, monggo silahkan disampaikan. Ya, karena kita sudah mendekati di pertemuan ke-12, artinya secara jumlah materi yang perlu kita bahas itu sudah mencukupi untuk bahan ujian akhir semester UAS nanti. Masih beberapa minggu memang UAS-nya, dan waktu sampai dengan UAS ini nanti ada dua hal di manajemen keuangan ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama jelas terkait dengan masalah tugas, yang kemarin sekilas ya, sekilas sudah saya sampaikan, tapi hari ini nanti akan saya sampaikan secara penuhnya terkait dengan penugasannya. Ya. Dan juga seperti biasa, saya selalu mengingatkan ke kalian semua untuk mencoba evaluasi diri. Ya. Evaluasi diri terkait dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Karena nanti ya jangan sampai kejadian UTS kemarin terulang. Saya berasumsi kalian sudah memahami karena tidak ada yang bertanya, ya. Tapi ternyata ada beberapa dari mahasiswa yang pemahamannya masih sangat kurang, ya. Waktu itu saya masih bisa memaklumi ya karena ya masih UTS lah. Nanti siapa tahu waktu UAS-nya bisa lebih baik, gitu ya. Tapi ya ini masih asumsi lagi, gitu ya. Masih asumsi lagi, semoga benar. Tetapi supaya asumsi saya itu sedikit banyak terbuktikan, ya silahkan kalian mencoba melakukan evaluasi diri dulu dan memberikan testimoni ya, testimoni terkait materi yang mungkin belum dipahami. Jangan sampai waktu yang masih ada itu kita sia-siakan padahal kita belum mampu untuk memahaminya. Indikator yang kita pakai untuk memahami atau tidaknya terkait dengan materi, sebagian, ya karena hanya sebagian ya, itu ada di penugasan. Insya Allah coba cek di grupnya masing-masing, kelas A, kelas B, kelas D3, sudah saya kirimkan di grup masing-masing kelas untuk materi penugasan kita di manajemen keuangan semester ini. Ya, tolong dibuka dulu. Sekalian saya juga share di sini screen-nya. Coba dibaca sekilas. Apa yang saya jelaskan kemarin, sekilas sudah ada di situ. Yang pertama, kalian harus mencari dua perusahaan dari berbagai sektor. Ya, jadi jangan cuma satu sektor lah ya. Misalkan gini, satu sektor otomotif, satunya sektor pertambangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan di satu sektor yang sama. Ya, dua sektor, dua perusahaan. Jadi masing-masing sektor terwakili satu perusahaan. Tapi masing-masing perusahaan itu datanya 3 tahun.
Ya, tolong ini nanti kalau ada yang belum paham bertanya ya, karena tugas itu nilainya hampir sama dengan UAS. Ya, dua perusahaan dari subsektor yang berbeda, ya, bisa sektor, bisa subsektor yang berbeda, masing-masing itu datanya 3 tahun. Anggaplah karena 2021 itu sudah berakhir, ya kalau ada mulai 2021, 2020, 2019 kalau ada. Tapi kalau misalkan 2021 belum ada, ya mulainya 2020, 2019, 2018. Ya, jadi 3 tahunnya itu harus terpenuhi. Oke, saya jelaskan satu persatu. Tolong kalau ada yang belum paham langsung menyela saja open speaker-nya, kemudian menyampaikan ya. Karena saya tidak tahu loh ya, kalian paham atau tidak apa yang saya sampaikan ini kalau kalian tidak menyampaikan ke saya. Oke, Pak. Oke, yang pertama dua perusahaan dari sektor yang berbeda, di mana masing-masing perusahaan itu datanya 3 tahun. Itu yang pertama. Kedua, nah ini kita sudah mulai masuk ke metodenya. Saya minta pertama kali kalian ngitung resiko, ya, resiko dan expected return dengan metode yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan risk and return waktu itu. Ya, yang pertama itu harus dicari dulu rate of return-nya. Mencari rate of return, rumusnya ini nanti ya. Harga saham sekarang dikurangi harga saham yang lalu atau selisih harga sahamnya itu ya, dibagi dengan harga saham yang lalu. Nah, sekarang saya jelaskan. Saham sekarang kapan, saham yang lalu itu kapan. Nah, kalian ambil saja data rata-rata, di mana saham sekarang yang kita gunakan adalah saham terakhir di tahun 2021 untuk perusahaan itu. Insya Allah nanti di situ ada, di laporan keuangan itu ada. Nanti dicari. Ya. Dicari mana data harga saham rata-rata untuk tahun 2021. Itu yang sekarang. Kemudian yang lalu itu tahun sebelumnya. Ya, berarti tahun 2020. Kalau ini mestinya ada. Kalau nggak ada nanti dicari aja. Pasti ada kok. Kalau harga saham itu kan konsumsi publik, sehingga pasti update untuk nilainya. Ya, terakhir per Desember kemarin 2021 itu harga sahamnya berapa? Itu masuk kategori saham sekarang. Kemudian pembandingnya saham yang lalu adalah tahun 2020. Ya, itu juga per Desember 2020 kemarin sahamnya berapa? Itu dipakai untuk data pengali dan pengurang dan pembagi. Oke, kemudian dikalikan 100% itu hanya untuk menghitung rate of return dalam persen. Sehingga nanti saya minta data rate of return-nya itu dalam bentuk persen. Oke, silakan. Yang ini ada pertanyaan Anda? Yang poin B. Atau juga boleh begini, misalkan kalian membaca beberapa referensi, ya buku manajemen keuangan atau yang lain, kemudian kalian membaca juga misalkan dari beberapa penjelasan di web, di internet misalkan. Kemudian di situ ada rumus rate of return juga. Tapi rumusnya beda dengan ini, Pak. Dan ternyata rumus yang saya temukan itu datanya lebih mudah untuk dicari. Oke, boleh. Jadi untuk rumus boleh tidak memakai yang saya sampaikan di sini, boleh memakai dari referensi yang lain, tapi syaratnya referensi yang kalian kutip harus ditulis. Jadi rumus itu kalian dapat dari mana? Ya, ditulis referensinya. Ya, terus dihitung berdasarkan data 3 tahun dari dua perusahaan tadi. Jadi rate of return masing-masing tahun itu berapa per masing-masing perusahaan tadi, dari dua perusahaan tadi. Itu juga boleh. Oke, tolong langsung ya, tolong langsung unmute kalau memang ada yang belum paham.
Nah, kemudian ngitungnya itu pakai metode standalone. Artinya apa? Satu-satu. Misalkan tadi kita ambil Astra, ya, internasional TBK, sama satunya misalkan PT Gudang Garam TBK, ya, itu kan beda sektor kan ya. Satu sektor otomotif, satu sektor rokok. Oke, itu kita hitung satu-satu. Jadi gudang garam itu seperti apa? Secara standalone, ya, rate of return-nya atau expected return-nya. Kemudian yang Astra Internasional seperti apa? Ya. Jadi dihitung sendiri-sendiri per masing-masing perusahaan selama 3 tahun. Oke, itu yang poin B. Berarti nanti kalian bisa melihat kembali metode standalone yang pernah saya jelaskan dulu. Kemudian poin C, ini adalah data probabilitasnya ketika kita mau menghitung NPV. Ya. Kita mau menghitung NPV. Atau kita mau menghitung analisis resikonya. Ya, silakan. Nanti ikutin saja pola yang pernah saya jelaskan di metode rate of return dulu. Ikutin aja dulu di situ. Ya. Mumpung ini hanya diminta untuk mencari ini rate of return saja. Kita belum sampai ke resiko ya, belum. Hanya itu aja dulu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kalian menghitung risikonya sekalian, boleh Pak. Pakai deviasi kemarin, boleh. Ya, siapa tahu ada yang salah di hitungan lainnya, kemudian gara-gara ditambah hitungan itu, nanti bisa dipakai untuk menutup. Ya, jadi skornya masih bisa tertutup. Boleh, silakan. Ya, jadi begitu caranya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan untuk menghitung NPV. Minggu yang lalu, barusan saya jelaskan. NPV saja, ya. Nggak usah IRR atau nggak usah yang lain, cuma NPV saja. Nah, data yang dipakai dari diskon rate-nya atau tingkat bunganya adalah 10%. Ikutin itu nanti ya. Di tabel suku bunganya nanti tolong dicek, ya. DR-nya adalah 10%. Dengan profit sebesar laba bersih per tahun. Ingat, itu ya profitnya ya. Sebesar laba bersih per tahun. Jangan sampai salah paham lagi. Tak ulangin lagi, profit nanti datanya ngambil dari laba bersih per tahun. Ya selama 3 tahun, karena memang datanya tadi 3 tahun. Oke. Dan outlay-nya itu sebesar nilai arus kas investasi. Nanti kalian kan download laporan keuangan itu komplit biasanya. Di situ ada neraca, ada laba rugi, ada cash flow, dan seterusnya. Sampai ke CALK. Nah, nanti kalian melihat cash flow-nya untuk mencari yang namanya outlays. Nanti nilai dari outlays-nya sebesar nilai arus kas investasi. Ya, karena di cash flow itu kan ada 3 kelompok ya. Arus kas untuk operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kalian ambil yang investasinya. Oke, sampai di situ. Secara teknis. Coba kalau ada yang belum paham, silakan tanya. Oke, ada yang tanya. Ya, jangan sampai nggak ada yang tanyanya itu karena nggak mudeng sama sekali loh ya. Karena ini taruhannya pada nilai kalian. Kalau saya mau memberikan nilai, saya mau menilai sekarang itu urung tego, karena nanti belum ada pembanding. Nanti nilai UTS kalian akan saya sampaikan di Google Classroom bareng sama nilai UAS ya. Karena kalau nilai UTS tok itu kayak ora tego. Gitu. Nanti kalau ada nilai UAS kan setidaknya sudah rada nutupin lah gitu ya.
Yang jelas untuk mencapai B masih jauh. Ya, itu aja. Rata-rata ya, beberapa aja yang memang sudah bisa mencapai nilai B. Tetapi kalau yang lain rata-rata untuk mencapai nilai B masih jauh. Nah, karena kemarin ada 4 kategori nilai, yang kita bahas ini hanya 1 dari 4 itu, yaitu UTS saja, maka nanti kejarlah dari nilai UAS-nya nanti, nilai tugas yang saya sampaikan ini, dan satu lagi nilai dari aktivitas kalian. Aktivitas itu sebenarnya yang saya harapkan adalah ya aktivitas ketika kita berdiskusi. Jadi ada yang menyampaikan sesuatu di forum kuliah ini atau bertanya terkait sesuatu, atau ya kalau tidak ada ya tak lihat absensinya aja. Ya seperti itu aja cara melihatnya. Tapi itu nilainya kecil ya. Yang paling gede itu ada di nilai UTS, UAS sama tugas. Ya. Makanya tugas tolong jangan sia-siakan. Karena ini sangat mendongkrak nilai. Yang mana kalian bisa lebih mudah karena tidak sebanyak nanti ketika ngerjakan UAS dan waktunya juga jauh lebih panjang daripada UAS. Ya, karena waktunya nanti sampai dengan kita UAS untuk pengumpulan semuanya. Oke, silakan bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Ketentuan berikutnya, ya silakan dibaca sendiri ya. Kayak tugas nanti tolong ditulis tangan. Saya nggak mau diketik. Ya. Tulis tangan aja, tapi yang rapi. Walaupun tulisannya jelek, nggak apa-apa. Yang penting rapi. Ya. Dan nanti tolong ketika ngumpulin data laporan yang kalian ambil, itu tolong ditandain dengan stabilo. Ya. Ketika ngumpulin ini nanti, selain ngumpulin hasil kerjaannya yang tulis tangan itu, data laporan yang kalian ambil itu nanti tolong ditandai dengan stabilo, kemudian di-scan. Jadi yang di-scan itu nggak semua data, hanya yang kalian ambil angkanya tok. Ya, tolong itu benar-benar diingat loh ya. Yang dikumpulkan datanya itu hanya yang laporan yang ada yang angkanya kita ambil. Itu tolong di-scan ya, nanti di-scan bareng dengan tugasnya. Dan tolong scan-nya PDF ya, jangan JPEG. Ya, kalau JPEG nanti berat biasanya nanti untuk membaca di Google Classroom. Tolong di-scan PDF saja. Continuous, jadi jangan dipecah-pecah loh ya. Kayak kemarin itu ketika ngumpulin tugas dari ujian tengah semester itu dipecah-pecah ya. Lembar 1, lembar 2, lembar 3, nggak usah. Ke bawah, jadi scan-nya nanti continuous ya. Nah, anak-anak milenial masuk ya gak ngerti scan continuous kebangetan gitu ya. Jadi terus satu file saja yang dikumpulin. Ini juga begitu nanti. Satu file saja yang dikumpulin tapi scan-nya terus ke bawah begitu. Bersambung satu file. Itu untuk teknis pengumpulannya. Nanti dikumpulkannya bareng dengan pengumpulan hasil UAS-nya dan dikumpulkan juga di Classroom yang kemarin dipakai untuk mengumpulkan UTS itu. Jadi di situ. Tidak boleh mengumpulkan di WA ke saya, karena di WA saya itu campur banget ya. Jadi kemungkinan hilang itu besar nanti. Ya, oke. Kemudian ini ketentuan berikutnya dalam satu kelas. Oke, tak batasin gitu aja. Kelas A, kelas B, atau kelas D3. Dalam satu kelas usahakan tidak ada yang menggunakan perusahaan yang sama. Nggak boleh. Ya, jangan sampai ada. Karena nggak akan habis yang namanya perusahaan itu, walaupun 3 kelas ini ngambil perusahaan yang berbeda semua pun nggak akan habis, karena perusahaannya ratusan. Ya, oke. Tapi antar kelas, ya oke deh, masih ditoleransi kalau misalkan ada perusahaan yang sama, namun tidak boleh dua-duanya sama. Ya, kalau salah satu aja ya oke deh, tapi nggak boleh dua-duanya sama. Terus tujuan dari penugasan ini sekali lagi bukan dari apa yang kalian kumpulkan. Kalian salah jika kalian berpikir yang penting ngumpulnya lah. Gue nyontoh kelas A kalau nyontoh kelas B kan wis beda kabeh. Ya sebenarnya nggak ada masalah bagi saya, ya. Dan itu tetap saya terima. Tetapi sebenarnya masalahnya ada di kalian.
Yaitu apa? Kalian kehilangan kesempatan untuk paham. Karena kalian mencari mudah. Ya, diusahakan jangan sampai terjadi seperti itu. Mumpung ini ada waktu dan diizinkan untuk bertanya kalau ada kesulitan, monggo silakan dimanfaatkan untuk belajar supaya kita bisa mengidentifikasi kemampuan kita dari materi ini tok. Ini cuma 2 materi loh yang kita bahas di sini, risk and return sama analisis investasi tok. Ya, oke. Kalau nanti UAS-nya ya yang jelas materi yang semuanya ya setelah UTS sampai sekarang. Nah, itu kita bahas semua nanti di UAS. Tapi karena untuk tugas ya cukup itu tok aja. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Pak, maaf mau tanya. Iya, Mbak. Nanti kalau nanya kayak kita sudah nyari laporan gitu, terus nanya ini bener apa enggak, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Ya, boleh, nggak masalah. Yang penting berusaha dulu prinsipnya. Kita berusaha dulu, kemudian kita mencoba menandai data mana yang menurut kita ya itu bisa kita pakai untuk menghitung masing-masing. Kalau ragu, ya silakan dikomunikasikan. Ya, begitu ya. Ya. Karena nanti Ya. laporan keuangan itu datanya beda-beda loh ya antar perusahaan. Jadi format laporannya nanti bisa jadi tidak sama. Sehingga benar-benar kemampuan berakuntansi kalian, karena akuntansinya di sini kan baru sebatas akuntansi untuk membaca laporan keuangan aja kok ya. Ya, jadi masih sederhana. Itu nanti digunakan. Oke, diskusi dulu dengan teman-teman yang lain ya buat pemahaman yang serupa. Kalau misalkan yakin, ya gunakan itu langsung. Tapi kalau misalkan kurang yakin, ya nggak apa-apa, nanti ditanyakan. Oke, begitu Mbak Kansa. Ada lagi yang lain? Oke, begitu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mumpung waktu masih panjang, besok langsung dimulai atau nanti malam coba hunting laporan keuangan. Ya, dah nggak ada waktu untuk menunda-nunda lagi karena tahu-tahu nanti sudah mendekati UAS. Karena kuliah kita aja tahu-tahu juga sudah akhir dari pertemuan, yaitu pertemuan ke-12 materinya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo Mbak. Untuk yang bagian C itu probabilitas itu kan tahun 2019 sampai 2021. Nah, saya kan udah punya data itu dari 2018 sampai 2020. Nah, itu untuk yang 2020 itu 30% terus ke bawah gitu, Pak. Ya, jadi gini, ini tadi kan saya hanya berasumsi saja, seperti yang Pak sampaikan di depan tadi loh ya. Syukur kalau laporan keuangan 2021 itu bisa kita ambil. Kalau enggak, berarti ambil 2020, kan gitu ya. Jadi probabilitas ini mengikuti data laporan keuangan yang kalian pakai loh, nggih. Katakanlah, oh enggak ada Pak 2021 Pak, adanya 2020, 2019, 2018. Ya enggak apa-apa, ini digeser nanti. Boleh, ya. Boleh digeser seperti itu. Karena ini cuma seperti asumsi yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau memang 21 belum ada, ya dimulai 20, 19, 18. Nanti datanya juga begitu, data laporan keuangan kalian juga begitu. Dari 20, 19, 18. Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh. Yang penting data tahun terakhirnya itu adalah yang paling dekat dengan tahun sekarang. Yaitu tahun 2020, kalau 2021 belum ada. Oke, silahkan digeser tahunnya, enggak apa-apa nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Enggak, yang lain. Oke, kalau memang belum ada ya nggak apa-apa. Nanti dibaca-baca dulu, dipelajari dulu. Biasanya kalau sudah mulai melangkah itu baru muncul masalah gitu ya.
Kalau masih belum seperti ini, masih bagi-bagi pekerjaan seperti ini ya, biasanya ya belum lah. Tapi sudahlah, nanti dicoba dulu. Yang penting harus melakukan. Dan sekali lagi, targetnya bukan mengumpulkannya, ya, bukan. Tetapi targetnya kalian ya sedikit banyak mampu untuk memahami bagaimana sih sebenarnya cara untuk menggunakan metode-metodenya. Oke, itu untuk penugasan kita di semester ini. Oke, baik. Kalau belum ada yang ditanyakan lagi, ya kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu terkait dengan manajemen keuangan wirausaha. Untuk materi ini sebenarnya tidak terlalu signifikan sih ya di dalam sebuah teoritis manajemen keuangan. Ya, di dalam teoritisnya maksudnya ya. Tidak terlalu signifikan. Tapi dalam sisi prakteknya itu sebenarnya banyak yang membutuhkan hal-hal seperti ini. Pertama, karena memang kita ada di daerah yang mayoritas jenis usaha yang ada di lingkungannya adalah wirausaha. Baik itu small business maupun medium business ya, karena memang lingkup kita belum ada yang bisnis dalam skala besar ya. Paling ya masih sebatas di menengah ke bawah lah, UMKM. Nah, oleh karena itu kita harus banyak menyesuaikan hal-hal terkait dengan penggunaan konsep-konsep manajemen keuangan. Ya, karena apa? Karena memang manajemen keuangan yang diajarkan secara teoritis ini konstruksinya mengikuti dalam konteks industri yang gede, ya. Perusahaan dalam skala yang besar. Karena teori-teorinya sudah teori-teori yang dikembangkan dari kondisi-kondisi yang ada di perusahaan besar. Oleh karena itu nanti kalau kita gunakan saklek ya, serta-merta langsung kita pakai di industri kecil, itu biasanya kalau nggak fungsi ya nanti arahnya salah gitu ya. Karena terlalu luas cakupannya. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan. Nah, proses menyesuaikannya itu tidak hanya sekedar di teknisnya saja, tetapi juga terkait dengan pengertian manajemen keuangan itu sendiri yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita alihkan untuk industri kecil itu tidak terlalu luas. Coba kita pahami lagi terkait konsep manajemen keuangan. Yaitu cara mengelola, nah ini ya kata kuncinya ya, cara mengelola. Berarti nanti arahnya adalah untuk mengelola sumber-sumber dana. Ya, jadi kalau kita bicara sumber dana itu adalah kas masuk ya, cash inflow. Ya, baik itu yang sudah masuk ataupun berpotensi bisa kita peroleh nanti. Sehingga yang akan kita pastikan di situ adalah dari mana dana-dana yang akan kita kelola itu berasal. Nah, itu mulai dari situ ya mengelolanya. Dan kemudian mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha. Nah, sekarang bagaimana ukuran efektif atau efisien itu? Nah, di sini nanti yang harus kita pahami ya. Ukuran efektif dan efisiennya itu berarti kita harus memakai metode yang sesuai dengan apa yang akan kita gunakan untuk pengelolaannya. Kalau kita bicara manajemen piutang, ya berarti kita pakai mekanisme manajemen piutang yang kemarin kita bahas itu. Baik yang dengan diskon maupun tanpa diskon. Terus kemudian manajemen persediaan, ya sudah beberapa metode manajemen persediaan mulai dari EOQ kemarin sampai dengan waktu untuk kita reorder point. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memanfaatkan beberapa metode itulah, nanti kita bisa mengatakan bahwa pengelolaan dari dana dalam bentuk alokasinya itu masuk kategori efektif dan efisien. Nah, namun untuk bisa menyesuaikan dengan data yang ada pada usaha kecil, tentunya kita tidak berpikir bahwa data tersebut langsung kita peroleh secara otomatis dalam laporan keuangan.
gitu. Karena apa? Ya saya banyak sekali perusahaan kecil itu yang belum punya laporan keuangan. Atau kalaupun punya itu belum terstandar akuntansi. Nah, oleh karena itu pinter-pinternya kita untuk mencari data sejenis, ya, data sejenis yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam metodenya. Sehingga kita harus improvisasi data dan tidak boleh kaku. Nggak seperti ini nggak bisa dipakai, nggak boleh begitu. Kita harus bisa fleksibel dalam bentuk improvisasi data sesuai dengan apa yang perlu kita sampaikan di situ. Nah, cara improvisasinya gimana? Ya, cara improvisasinya ya harus memahami sebenarnya rumus itu butuh data apa. Dan kalau data yang seperti itu persis nggak ada, kira-kira yang paling dekat untuk bisa kita gunakan seperti data itu yang mana? Kalau nggak ada sama sekali semuanya ya nggak mungkin, kayak nggak ada aktivitas nanti namanya. Ya, data apapun secara keuangan mestinya ada. Ya tinggal mereka menamainya gimana dan dilaporkan dalam bentuk apa. Itu yang kadang beda. Nah, inilah nanti yang harus kita pahami. Nah, sehingga nanti yang akan kita peroleh itu adalah selain hasil analisis data sederhana berupa nilai nominal, ya, ada juga beberapa hal yang nanti bisa kita peroleh dari situ, yaitu pemahaman untuk improvisasi data dan improvisasi hasil. Nah, oleh karena itu memang hal-hal seperti itu akan membentuk nilai lebih, baik dari sisi yang akan mencoba menganalisis maupun nanti yang ada di dalam sumber daya manusia di perusahaan tersebut, yang kita sebut dengan nama keuntungan. Ya, knowledge, skill, experience, itu sebenarnya ada juga keuntungan yang sifatnya material. Ya, di luar keuntungan-keuntungan material seperti uang, aset, atau yang lain. Nah, inilah yang memang harus kita pahami dulu. Nah, setelah kita bisa meletakkan posisi pemahaman kita di situ, coba sekarang kita pahami wirausaha itu seperti apa. Yang dalam hal ini masih wirausaha menengah ke bawah ya, konteksnya. Nah, ya, secara pengertian silakan dibaca ya. Yang jelas, kalau paling mudahnya kita akan menganalisis data terkait wirausaha itu yang mana, ya ambil aja data-data dari dinas Perdakum ya, perdagangan dan industri kecil itu. Di situ pasti ada data terkait dengan wirausaha yang ada di Kabupaten Ponorogo misalnya. Nah, itu paling mudah karena apa? Karena dari situ sudah terkelompok nama wirausahanya siapa, pemiliknya nama siapa, alamatnya ada di mana, data per tahunnya seperti apa. Karena memang wirausaha harus laporan tiap tahun di Perdakum. Nah, itu kalau kita bicara terkait data seperti itu. Nah, ini dalam konteks kita berada di luar loh ya, di luar dari wirausaha tersebut. Apalagi kalau suatu saat kalian nanti di-hire untuk menjadi salah satu pegawai yang ikut mengembangkan wirausaha tersebut. Itu beda cerita lagi. Karena apa? Karena data itu pasti sudah kalian kuasai secara internal, karena kalian berada di situ. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan secara tahapan-tahapannya untuk melakukan fungsi manajemen wirausaha itu? Yang pertama kali ini, yaitu mengidentifikasi beberapa jenis biaya yang tercatat dan terjadi di tempat itu. Sekali lagi, kita berada dalam posisi tidak tidak mempercayai, wes gitu aja ya. Tidak yakin sepenuhnya bahwa SDM yang selama ini menangani laporan keuangan itu mempunyai pemahaman terkait dengan akuntansi. Berangkatlah dari situ. Sebab kalau kalian itu nanti masuk dan kemudian yakin bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, ya nanti yang akan repot kalian sendiri karena ada beberapa hal yang bisa jadi nanti tidak sesuai. Makanya kita berangkatnya memahami bahwa SDM yang melakukan itu belum sepenuhnya paham
Sehingga kita mencoba klarifikasi ulang, apakah benar yang dimasukkan dalam kategori biaya itu memang hal-hal yang mempunyai sifat sebagai biaya. Nah ini, jadi dalam hal ini kalian harus belajar lebih banyak, karena kalian itu punya kesempatan untuk mempelajari secara teoritis di bangku kuliah. Nah, karena inilah maka kalian harus mempunyai pemahaman lebih, sehingga nanti ketika membaca situasi, itu punya dua pemahaman. Yang satu pemahaman secara teoritis, yang satu pemahaman secara implementatif. Gitu ya. Oke, sekarang secara teoritis gimana kalau begitu? Biaya itu. Biaya merupakan pengeluaran atau expenditure guna memperoleh manfaat. Bisa berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud itu seperti ketika misalkan menjadi sebuah bahan baku, menjadi peralatan, atau mungkin berupa sebuah aktivitas jasa. Nah, itu berwujud. Tetapi ada juga mungkin yang tidak berwujud. Tidak berwujud. Nah, rata-rata yang tidak berwujud itu biasanya nilai manfaat yang diperoleh itu tidak bisa langsung kita rasakan saat itu. Ya. Misalkan biaya pelatihan, ya. Biaya sekolah, nah seperti itu. Kalian keluarkan uang juta-jutaan itu kan nggak bisa kita langsung nikmati. Nah, sekaligus. Tetapi harusnya kalau ini berhasil mengeluarkan uang juta-jutaan itu pemahaman kalian itu bertambah, sehingga cara menikmatinya adalah ketika kalian itu mampu menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di luar sana. Ya, kalian jadi orang yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah. Nah, baru di situ ada manfaatnya. Nah, oleh karena itulah nanti kita ketika mengidentifikasi biaya itu dalam kata kunci sesuatu yang memang sudah keluar, ya, sudah digunakan, dan kemudian ada manfaat dari hasil penggunaan itu, baik yang berwujud atau tidak. Nah, namun kita juga perlu waspadai bahwa setiap biaya itu pasti pengeluaran. Tapi ada perbedaan ya, dalam pencatatan yang dilakukan kalau yang mencatat itu memang paham secara akuntansi ya. Kalau seperti itu syaratnya. Tapi kalau nggak paham ya nggak ada bedanya nanti di sini. Makanya kalau kalian ingin melihat lebih jauh terkait dengan laporannya itu sebenarnya sudah menggunakan dasar akuntansi atau tidak, ya dari sini aja sudah cukup sebenarnya. Kita lihat aja cara mencatat biaya. Nah, kalau mencatat biayanya itu sesuai dengan kondisi yang seperti ini, maka yang bersangkutan berarti paham akuntansi. Tetapi kalau semua pengeluarannya pokoknya diakui sebagai biaya, ya berarti ntar dulu kan begitu. Nah, di sini kita lihat perbedaan pencatatannya itu berdasar penerimaan manfaat. Ya, itu jika belum diterima manfaatnya, ya misalkan untuk beli aset tetap itu ya, maka itu disebut dengan nama deferred cost. Ya, dan itu masuk sebagai aset. Ya. Sehingga diakui di dalam aktiva tetap. Tetapi kalau sudah diterima manfaatnya, maka disebut expired cost dan dicatat sebagai income statement atau laporan laba rugi, ya, sebagai beban atau biaya. Sementara kita samakan dulu pengertian beban dan biaya. Walaupun sebenarnya beda ya, tapi ntar aja. Ketika akuntansi kalian sudah semakin dewasa, seolah nanti akan ngerti ya. Tapi saat ini kita sementara samakan dulu aja ya, beban dan biaya. Nah, kemudian ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, seperti apa? Kerusakan produk, kehilangan, kebakaran. Tetapi itu tetap kita akui juga sebagai biaya. Karena sesuatu yang hilang tiba-tiba itu kan tidak dikenal dalam laporan keuangan. Ya toh, sebelumnya ada, kemudian nggak ada, itu kan nggak bisa. Harus ada riwayat untuk menjadi nggak ada itu. Komputer semula dinilai katakanlah 15 juta, kemudian tiba-tiba nggak ada nilainya, hilang. Karena komputernya rusak, misalnya nggak bisa kepake. Juga bisa, ya kan? Apapun alasannya,
Yang jelas harus ada rekod, harus ada riwayat. Ya, sehingga cara untuk meriwayatkannya itu yang paling mudah adalah mengaku itu sebagai cost. Ya, biaya kerusakan, biaya kehilangan, biaya kebakaran. Yang mana itu nanti akan mengakibatkan sebuah beban. Ya, menjadi sebuah beban. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi langkah yang pertama ya seperti ini. Coba kita posisikan identifikasi biaya-biaya itu sesuai dengan konteks akuntansi secara umum. Nah, kemudian ketika kita mencoba memasuki biaya itu, jika memang itu hanya UKM yang kecil banget, ya mungkin tidak membedakan jenis biayanya. Namun bagi UKM yang sudah menggunakan data laporan keuangan secara akuntansi untuk mencatat jenis-jenis biayanya, nanti kita bisa membedakan biaya itu berdasarkan jenis penggunaannya. Ya, karena biasanya memang mencatat biaya itu sesuai dengan ini tujuan dari penggunaan biaya itu. Kalau tujuannya untuk pembelian bahan baku ya disebut biaya persediaan. Tujuannya untuk bahan bakar ya disebut sebagai biaya bahan penolong. Nah, seperti itu contohnya ya. Atau biaya bahan bakar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita nanti juga akan membedakan itu. Misalkan seperti ini, karena itu dipakai untuk investasi. Contohnya biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Ya, masuk di dalam aset tetap nanti barang-barangnya. Maka itu disebut dengan nama biaya investasi. Tetapi kalau misalkan itu dipakai untuk operasional, maka nanti diakui sebagai biaya modal kerja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya, ilustrasi aja deh. Ilustrasi komponen-komponen biaya investasi misalkan ya. Supaya nanti kita bisa bayangin, karena investasi itu tidak melulu hanya biaya yang dipakai untuk membeli saham, misalkan begitu. Ya kalau perusahaan besar, sekali lagi kan ini kita kembalikan ke perusahaan kecil ya. Dalam pengertian ini, biaya investasi itu adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk memastikan bahwa usaha tersebut bisa berjalan. Nah, jadi prinsipnya begitu. Pengeluaran yang digunakan untuk memastikan bahwa usaha tersebut bisa berjalan. Contohnya untuk perizinan, izin operasional, ya. Untuk bangunan, ya bangunan itu bisa beli, bisa sewa itu ya, atau bisa bikin, ya, tergantung kondisinya. Tanah juga begitu, ya. Kalaupun itu tanah milik kita sendiri, paling tidak ya harus kita nilai berapa nilai tanahnya. Kendaraan, ya silakan itu seperti itu. Alat produksi, peralatan lain, nah, itu semua. Itu semua kan adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan supaya usaha itu nanti bisa berjalan. Kita contohkan di situ adalah usaha produksi telur asin. Ya. Ya maka beberapa hal seperti ini nanti yang mutlak dibutuhkan dan inilah yang kita sebut dengan nama biaya investasi. Ya kalau ada yang lain ya silahkan dimasukkan. Oh yang sejenis hal-hal seperti ini nanti. Oke, itu ya. Kemudian kalau modal kerja contohnya seperti apa? Ya komponen persediaan, misalkan ya tadi ada bahan baku, bahan penolong atau pembantu, ya. Atau kalau kita juga mengenal ada ini pengelompokan barang dalam proses, barang setengah jadi dan barang jadi. Nah nanti ada juga kelompok itu. Atau mungkin juga ada kelompok suku cadang, peralatan produksi. Ya. Jadi ini suku cadang peralatannya. Misalkan gini, kita punya gergaji. Gergaji itu kan mata gergajinya bisa aus itu. Nah, otomatis kita kan punya persiapan untuk menggantikan yang aus itu tadi. Tetapi itu bukan persediaan bahan baku, karena ini dipakai untuk peralatan. Maka itu disebut dengan nama suku cadang peralatan produksi. Nah, masaknya di kelompok apa? Ya persediaan tetap aja. Ya, tapi jenis persediaannya beda.
Nah, seperti itu ya. Dan itu nanti akan dibiayai dari kas, di mana kasnya itu bersumber dari modal kerja. Ya karena memang dia masuk ke dalam persediaan. Piutang dagang, ya dari penjualan kredit. Cadangan uang tunai, misalkan kas kecil. Hutang dagang, ya dan seterusnya. Nah, ini ketika kita mencoba mengelompokkan beberapa jenis biayanya tadi. Ya, ini masuk kelompok biaya modal kerja.
Oke, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Mohon maaf tadi putus ya ternyata ya. Aduh, saya nggak tahu. Iya, Pak. Iya, oke. Nanti insya Allah di rekamannya ada kok ya. Nanti dicoba dicek kembali di rekamannya aja. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita secara teknis untuk kuliah selesai sampai materi ini, ya, secara prinsip. Dan kita masih ada beberapa waktu yang akan datang sampai dengan UAS. Saya juga belum cek tadi ya jadwal UAS-nya kapan. Sehingga sekali lagi saya sampaikan ke kalian, silahkan memanfaatkan sisa waktu ini untuk evaluasi, ya, monggo mulai minggu depan, ya. Kita pakai untuk evaluasi apapun, bisa terkait dengan tugas yang saya sampaikan tadi, atau langsung kepada beberapa materi yang mungkin belum dipahami. Silahkan nanti dievaluasi dirinya masing-masing. Kalau misalkan memang perlu dicatat ya silakan dicatat ya. Terus nanti kita bahas bersama-sama saja ketika di pertemuan yang akan datang. Nanti sifat pertemuan yang akan datang itu sudah tidak lagi menambah materi karena materi kita sudah berakhir sampai di sini. Kita evaluasi. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa absen ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Setelah kita ketemu lagi minggu depan dan coba dilakukan segala upaya sesuai kemampuannya, mumpung masih ada waktu untuk mencoba melakukan, ya, terkait dengan tugas maupun terkait dengan belajar pada materi-materi kita ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Silakan keluar.